Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya Pak, di sini saya mau mewawancara Pak mengenai dilema etika dan kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini Pak. Oh iya. Jadi, saya mulai ya Pak ya wawancaranya ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi pertama kita konsultasi dengan guru kelas ya. Maksudnya seluruh kelas. Adakah di kelas yang Bapak atau Ibu menjadi kelas ada kasus? Setelah itu kita identifikasi bareng dengan guru kelasnya dan kita lakukan pendekatan. Baik Pak. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti contoh kasus yang kemarin Pak, gimana Bapak mengambil keputusannya? Iya, pertama kita membuat agenda, jadwal dengan guru kelas, kepala sekolah sebagai pendamping, manajerial, mengkondisikan saat kunjungan kalau siswanya tidak masuk, kemudian juga membawa buku kunjungan agar diketahui persis, dan kita punya agenda ya, bukan hanya pembicaraan tapi ada katakanlah hitam di atas putih gitu ya. Lalu untuk pengambilan keputusan seperti apa Pak? Jadi kita lihat kepentingan ini secara global gitu ya. Kalau satu kasus itu menjadi sebuah melemahkan sekolah, misalkan anak yang tidak masuk tapi di akhir tahun kemudian ingin ujian, tentu ini sesuatu yang tidak adil untuk teman-temannya, menyangkut nilai, menyangkut prestasi. Oleh karenanya sudah konsultasi juga dengan pengurus Dapwadi Kota Cilegon, tinggal menjodohkan semacam pembuatan surat pernyataan apakah anak itu akan lanjut sekolah atau tidak. Kalau mau lanjut sekolah ya berarti harus kembali ke sekolah. Kalau tidak kembali walaupun katanya ingin sekolah kan tidak ada buktinya gitu. Berarti ada surat kesepakatan ya Pak antara kedua belah pihak. Yeah. Lalu bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus tersebut Pak? Setelah adakan pendekatan, kita coba ulang pendekatan yang kedua ataupun ketiga. Kalau kenyataannya tidak bisa dimotivasi, diberikan masukan, ya apa boleh buat, bukan shock terapi ya, bukan, tetapi sebuah contoh agar sekolah kita jangan dianggap sebelah mata gitu ya, sehingga orang lain menganggap sekolah itu mudah, oh sekolah SDN Ciriumah seperti ini gitu. Nah, sekolah juga bisa ikut ujian atau hal lainnya gitu. Jadi prosedurnya melakukan pendekatan terlebih dahulu Ya, ya Pak, sebelum ada beberapa kali ya. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini Pak? Yang pasti setelah ada kesepakatan, sekolah tidak dipersalahkan secara administrasi ya. Artinya pendekatan itu merupakan sesuatu yang maksimal, bukan hanya pembicaraan tetapi tak konkret, berbicara dengan orang tuanya, berbicara dengan siswanya gitu. Kalau hanya orang tua saja siswanya tidak ikut kita ajak bicara, maka suara hatinya tidak keluar ya, tidak tampak gitu. Baik, jadi menurut Bapak untuk pengambilan keputusan melalui surat kesepakatan itu sudah efektif ya Pak ya dilakukan? Ya, jadi secara lisan, pendekatan, secara tertulis administratif kita agendakan gitu. Dan itu merupakan bukti autentik. Kalau timbul kasus di belakang hari, kita sudah punya argumen yang kuat. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini Pak? Yang pasti tidak sejalan dengan keinginan sekolah ya. Kalau orang tua ingin tetap menyekolahkan anaknya, tetapi faktanya sehari-hari anaknya tidak mau masuk sekolah. Nah ini sebuah dilema ya. Dilema. Jadi Tantangan juga iya,
kita tidak bisa berkata apa-apa ya, faktanya di lapangan anaknya tidak ada di kelas ya. Baik, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal tersendiri dalam melakukan penyelesaian masalah yang Bapak hadapi? Jadi kita bikin jadwal ulang dan janji ya, bahwa sebelum keputusan itu diambil, kita berikan kesempatan untuk melakukan perubahan. Tetapi apabila perubahan itu tidak ada, ya tadi itu ya, kalau tidak ada perubahan ya kita finalkan saja. Satu, untuk kondisi kelas tentu persentase kehadiran cukup mempengaruhi kehadiran kelas ya, tentu jeleklah kepada administrasi sekolah kan ya gitu. Ya, jadi intinya sebelum dilakukan keputusan itu kita adakan jadwal dulu ya Pak ya, dengan guru kelas, dengan seluruh guru ya. Iya betul. Jadi kepala sekolah mendampingi guru kelas agar guru kelas tidak canggung menghadapi wali murid gitu ya, dan mempunyai kekuatan emosi ketika didampingi oleh kepala sekolah gitu. Baik Pak, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Jadi sebelum menyelesaikan kasus, kita berbicara dulu dengan guru kelasnya atau wali kelasnya. Sebenarnya apa sih anak ini permasalahannya yang kita ketahui bersama. Jalan keluar itu ketika tidak ada terselesaikan, ya kita ambil keputusan tidak berulang-ulang gitu ya. Artinya waktunya efektif kita lakukan gitu. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi yang pasti adalah sifat demokrasi ya. Artinya kita tidak otoriter memutuskan sepihak, tapi kita ada musyawarah dengan wali murid ya gitu. Jadi pendekatan ini sangat penting, tetapi pendekatan juga ketika tidak ada respon, ya berarti kita harus segera ambil keputusan untuk memfinalkan. Tidak ada lagi istilahnya berulang-ulang tetapi tidak ada penyelesaian. Baik Pak, terima kasih. Mungkin sudah cukup ya, saya sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam mengambil keputusan memang perlu kehati-hatian ya Pak ya, dengan musyawarah, dengan dewan guru, dengan wali murid juga, termasuk dengan dinas terkait, dinas pendidikan Kota Cilegon, yaitu pengurus Dapodik Karenda tentunya di Kota Cilegon gitu. Baik Pak, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu, dan saya mohon izin pamit ya Pak ya. Oh iya, terima kasih. Lanjut kepada pendidikan guru penggerak, semoga sukses selalu buat guru penggerak. Salam kepada pengajar praktiknya. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harikoto Jana dari SDN Cirio. Saya merupakan CGP Angkatan ke-11 dari Kota Cilegon. Kali ini saya bersama narasumber dari Kepala Sekolah SDN Kebonsari 2 bersama Ibu Fatia. Ya. Perkenalkan, saya Fatia SPD MPD, Kepala Sekolah SDN Kebonsari 2, Kecamatan Tangkil, Kota Cilegon. Baik, Bapak dan Ibu hebat. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Fatia sebagai Kepala Sekolah SDN Kebonsari 2 mengenai kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini dalam pengambilan keputusan dalam mengenai kasus dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, mohon izin ya untuk mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan mengenai dilema etika. Ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Pertama, untuk mengidentifikasi rujukan moral ya. Pertama, saya itu mendengarkan dari beberapa guru ya, mengkaji, menganalisis apa sih permasalahannya. Setelah diketahui baru mengambil keputusan. Pertama, kita itu mengambil kebijakan dengan guru kelas dulu, diselesaikan masalahnya. Kalau seandainya guru kelas tidak bisa menyelesaikan, baru ibu turun langsung, yaitu pendekatan langsung dengan orang tua. Itu untuk keputusannya. Jadi pertama diidentifikasi terlebih dahulu ya. Ya. Nah, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya ada dua kemungkinan nih, semuanya benar menurut Ibu. Nah, gimana cara Ibu mengambil keputusan di sekolah ini? Cara mengambil keputusannya pertama pastilah berembuk atau bermusyawarah dengan dewan guru yang di sekolah. Kemudian setelah berembuk dengan dewan guru, baru kita mengambil atau melibatkan orang luar, terutama dengan wali murid. Karena memang biasanya masalah itu kalau sekolah terkait sama murid, otomatis melibatkan orang tua. Itu yang cara kedua itu. Lalu setelah bermusyawarah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah-langkahnya pertama ya, Ibu itu istilahnya berembuk dulu. Setelah berembuk, baru menganalisa apa sih permasalahannya. Setelah dianalisa, baru kita mengerjakan problem solvingnya, yaitu dengan melibatkan yang terkait, baik itu orang tua, komite, maupun kalau perlu melibatkan instansi yang terkait, kayak misalnya dari dinas pendidikan atau misalnya dari luar juga gitu ya, tergantung dari segi masalahnya dulu gitu. Dilihat dari masalahnya. Betul, dari masalahnya dulu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Ibu anggap efektif nih gitu, hal-hal apa saja kira-kira? Hal yang dianggap efektif itu betul, kita itu harus ada komunikasi ya. Komunikasi itu yang pertama, karena kalau tidak ada komunikasi maka tidak akan jalan apapun. Kedua, selain komunikasi, baru kita itu merujuk terhadap masalah yang akan diselesaikan, yaitu mencari jawaban. Apakah benar kasus ini? Setelah itu baru kita analisa. Setelah dianalisa, baru diselesaikan secara musyawarah. Kalau memang belum bisa diselesaikan secara musyawarah, baru kita mengerjakan alternatif yang lainnya, seperti itu. Lalu menurut Ibu, hal-hal apa saja sih yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang terjadi di sekolah Ibu? Tantangan pasti ada ya. Pertama itu mungkin karena kita itu dalam suatu komunitas atau organisasi, pasti ada tantangan dengan berbagai macam pola pikir ya dan karakter dari setiap masing-masing organisasi itu. Tetapi dengan cara artinya pendekatan secara langsung dan secara komunikasi yang jelas, insya Allah apapun yang kita kerjakan atau kebijakan kita buat, insya Allah didukung kalau kita adanya komunikasi yang jelas dan ada pendekatan secara langsung dari berbagai pihak. Baik, tantangan itu pasti ada. Lalu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah dilema etika atau langsung di tempat Ibu mengambil keputusannya? Dilihat dari urgensinya ya, dari masalahnya. Kalau memang masalahnya harus langsung diselesaikan hari itu, maka kami pihak sekolah langsung menyelesaikannya di hari itu juga tanpa ditunda-tunda. Tetapi kalau memang urgensi tidak terlalu mendesak, kita memang ada jadwal untuk penyelesaian masalah, contoh kasus yang ada di sekolah dengan adanya konseling dari guru kelas dan juga dari pihak kepala sekolah, itu yang harus dilakukan. Berarti itu terjadwal betul, ya Bu? Betul. Dan tergantung masalahnya ya. Lalu menurut Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan mengenai dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Ya, pasti ada yang dilibatkan ya. Kita nggak bisa kerja sendiri, artinya sekolah melibatkan guru ya, kemudian orang tua, komite, dan instansi yang terkait permasalahan yang ada di sekolah. Karena suatu masalah tidak bisa diselesaikan sendiri dengan adanya kerjasama dari orang lain atau pihak luar. Berarti kolaborasi betul ya, ada kerjasama. Ya, baik. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Jadi pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu selama bekerja di sini, artinya suatu kebijakan itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada dukungan kolaborasi dari semua unsur, baik itu guru, kepala sekolah, siswa, dan juga orang tua, wali murid. Jadi satu kesatuan harus sama-sama mendukung kebijakan program-program yang dibuat oleh sekolah. Baik Ibu, terima kasih. Jawaban sudah saya rangkum di sini. Terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya, atas kesempatannya untuk bisa diwawancarai. Iya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan sukses. Ya, baik, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.